Assala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Relinka TresMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen keuangan satu, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai pengertian dasar dari fungsi pembelanjaan perusahaan. Langsung saja, yang pertama yaitu apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Di mana perencanaan ini misalkan perencanaan dalam menghasilkan suatu produk. Jadi si manajer keuangan harus mengetahui nih rencana-rencana apa saja akan supaya si produk itu bisa terjual, supaya produk itu bisa tidak gagal produksi. Dan kita harus, si manajer keuangan juga harus menganalisis serta mengendalikan kegiatan keuangan. Jadi ini merupakan salah satu kesatuan dari si manajemen keuangan, di mana ada perencanaan, analisis, dan pengendalian. Lanjut, untuk definisi manajemen keuangan menurut ahli, di mana yang pertama ada Erlina, dan yang kedua ada Prawironegoro, dan yang ketiga ada Bambang Rianto. Dari Erlina, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yang meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Jadi di sini menurut Erlina itu fungsi-fungsi keuangan itu harus dapat digunakan untuk memperoleh dana sehingga dana itu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam manajemen keuangan. Dan yang kedua ada Prawinanugoro. Di sini manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Kalau untuk Prawinanugoro, di sini berarti ada keterkaitan antara aktivitas si pemilik modal dan manajemen perusahaan dalam memperoleh modal harus serendah-rendahnya atau seminimal mungkin. Biar ketika kita membuat manajemen itu dapat digunakan dananya itu atau modalnya seefektif, efisien, dan seproduktif. Sehingga si perusahaan akan memperoleh laba. Sedangkan kalau menurut Bambang Rianto, buku yang kita pakai ini, manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha, mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sebenarnya Mbak Marianto ini lebih kompleks ya, lebih luas dibanding dengan Prawinanegoro karena dia di sini keseluruhan aktivitas, nggak hanya dengan pemilik dan manajemen perusahaan saja, tapi keseluruhan aktivitas di mana dalam memperoleh dana ini diperlukannya biaya harus minimal nih, nggak boleh besar-besar sehingga dapat menguntungkan dan dapat digunakan dananya seefisien mungkin. Lanjut, untuk fungsi manajemen keuangan ada 3, di mana yang pertama menetapkan pengalokasian dana, yaitu efisiensi penggunaan dana secara langsung akan menentukan besar kecilnya tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut atau rentabilitas. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu memutuskan alternatif pembiayaan. Manajer keuangan harus mempertimbangkan dengan cermat sifat dan biaya dari masing-masing sumber dana yang akan dipilih. Dan fungsi yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen. Manajer keuangan di sini juga sangat berperan aktif dalam menjembatani keinginan perusahaan untuk tumbuh dengan keinginan investor dalam memperoleh dividen yang besar. Jadi manajer keuangan nggak hanya nyari dana doang, tapi dia juga harus bisa memberikan dividen atau membagikan dividen kepada si pemilik modal. Lanjut, manajemen keuangan ini bertujuan sebagai pedoman keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi dari si manajemen keuangan ini. Atau keputusan-keputusan dalam bidang manajemen keuangan didasarkan atas pemikiran bahwa apabila harga saham meningkat, maka kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat. Jadi di sini apabila suatu perusahaan menjual suatu produksi tentunya kan ingin mendapatkan keuntungan.
yang tinggi. Nah, berarti kan ini sahamnya akan meningkat nih, sehingga akan mendapatkan kemakmuran bagi si pemegang saham karena dia akan mendapatkan dividen yang tinggi, seperti itu. Next, untuk pembelanjaan perusahaan di sini teman-teman bisa lihat grafiknya, berarti pertumbuhan diperkirakan berlangsung beberapa tahun ke depan. Berarti dia akan meningkat pada tahun keempat. Apalagi ada banyak orang mulai meminati produk kita sehingga perlu tambahan investasi. Sehingga kalau misalnya sudah ada kita sudah punya konsumen yang tetap, berarti kita juga harus menambahkan investasi kita sehingga kita akan terus berinovasi sehingga laba pun juga akan semakin banyak. Oke, lanjut untuk perkembangan pembelanjaan perusahaan di mana ada outstanding di sini kurang dari 50 tahunan ya. Berarti di sini pembelanjaan perusahaan itu seperti dalam bentuknya yang sekarang adalah hasil dari perkembangan selama hampir 1 abad. Jadi perkembangan pembelanjaan perusahaan ini sudah kurang lebih sudah sampai 1 abad. Di mana yang pertama itu pembelanjaan perusahaan sampai permulaan tahun 50-an dikuasai oleh pendekatan tradisional yang telah dikembangkan selama tahun 20-an dan 30-an. Jadi ketika tahun 20-30-an ini yang dikembangkan oleh pembelanjaan perusahaan itu pendekatan tradisional di mana mempelajari pembelanjaan perusahaan dilihat dari sudut pandang orang luar perusahaan. Jadi dia nggak hanya melihat dari si manajemen internal, tapi dia malah fokus kepada si orang luar perusahaan. Misalnya dari sudut pandangan kreditur dan investor, dan tidak menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Jadi waktu tahun 20-an, 30-an itu dia tidak mengikut sertakan si manajemen internal. Dia hanya melihat dari orang luar, perusahaan dari kreditur, dari investor, seperti itu. Setelah apabila sebelum tahun 50-an, studi pembelanjaan lebih menekankan kepada masalah pendekatan dana. Jadi setelah tahun 20-30-an dia lebih mendekatkan pada pendekatan dana. Maka dalam tahun 50-an perhatian yang lebih besar diberikan pada masalah penggunaan atau pengalokasian dana, dan salah satu perkembangan yang penting dalam dasawarsa tersebut ialah adanya prosedur analisis yang sistematis terhadap manajemen internal di dalam perusahaan dengan fokus pada aliran dana di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ketika 20-30-an kan fokusnya tradisional nih, dia fokusnya pada orang luar perusahaan. Lalu setelah itu berkembang nih menjadi menekankan dana pada si perusahaan. Jadi fokus nih dana itu untuk masalah penggunaan dan pengalokasian dana. Setelah itu lanjut untuk yang current study, di mana di atas tahun 50-an dia sudah menekankan aliran dana atau investor dari si manajemen internal menjadi capital budgeting. Jadi dalam si tahun 50-an itu, pertengahan 50-an, perhatian yang paling besar dipermasalahkan kepada pemasaran capital budgeting yang terjadi bersama-sama dengan pengembangan konsep present value atau nilai sekarang, merupakan katalisator bagi perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa-masa berikutnya. Hal ini ditunjukkan atau tujuan perusahaan itu untuk mengalokasikan modal secara efisien di dalam perusahaan. Seperti itu untuk perkembangannya. Lanjut, perkembangan pembelanjaan perusahaan modern menurut Erza Solomon dan Van Horne. Aktiva suatu perusahaan atau investasi di sini berarti besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan. Yang kedua, ada kebutuhan dana nih di sini untuk menekankan sumber dana atau struktur modal dari eksternal atau internal. Lalu ada penggunaan modal, di mana penggunaan modal ini harus dilakukan secara efisien, secara efektif, harus tepat sasaran agar memperoleh laba. Lalu mengenai dividen, di mana penentuan persentase dividen dari keuntungan. Jadi si manajer keuangan ini harus memberikan persentase yang tepat dari keuntungan itu untuk pemegang saham atau pemilik si dividen itu. Nah, peran manajer keuangan itu sendiri
macam-macam ya, karena emang manajer keuangan itu dianggap penting pada suatu perusahaan. Sehingga di sini manajer keuangan itu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan mengenai investasi dan pendanaan. Di mana di sini manajer keuangan akan terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana. Di sini ya. Lalu setelah itu untuk mendanai investasi dan operasi perusahaan nih, kan si manajer keuangan bertanggung jawab dalam memperoleh dana yang sesuai dengan kebutuhannya, baik mengenai jangka waktu persyaratan maupun biayanya. Dana akan diperoleh baik dari pasar modal maupun dari bank ataupun dari sumber-sumber dana lainnya. Untuk membiayai investasi dan operasi perusahaan sangat tergantung kepada kemampuan manajer keuangan dalam menjalankan fungsi pendanaan. Setelah dana diinvestasikan untuk membiayai operasi perusahaan dan mampu menghasilkan keuntungan, selanjutnya manajer keuangan akan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai berapa bagian dari keuntungan yang akan dibayarkan kepada si pemilik perusahaan atau si pemberi dana atau si pemilik saham, dan berapa bagian yang akan diinvestasikan kembali atau direinvestasikan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Jadi, di sini kalau peran manajer keuangan pertama, dia bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian dana. Dia harus bisa nih ngerencanain nama pengendalian dananya seperti apa. Lalu, dana yang sudah diperoleh ini untuk mendanai investasi dan operasional perusahaan agar bisa mendapatkan keuntungan. Setelah itu, dia sumber dana itu bisa didapat dari pasar modal, bank, atau sumber lain yang paling menguntungkan. Sehingga ketika perusahaan mulai untung, keuntungan itu akan bisa dikembalikan kepada si pemilik saham atau pemilik perusahaan atau pemegang dividen. Manajer keuangan dapat mempunyai peranan yang demikian besarnya adalah memperlancar aliran kas atau dana tersebut disebabkan karena dia bertindak sebagai perantara nih atau intermediary yang berada pada posisi di antara sumber atau pemberi dana. Pemberi dana di sini bisa pasar modal, ini ya, bank, sumber lain, seperti itu. Di satu pihak dan operasi perusahaan di lain pihak. Jadi manajer keuangan ini benar-benar penting bagi suatu perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari bagannya ada aliran kas antara pasar modal dengan operasi perusahaan. Di mana yang pertama di sini ya, dari ini kas diperoleh dengan menjual aset finansial seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya, atau mendapatkan kredit dari bank atau sumber lainnya. Jadi bisa dari kredit bank atau giro, misalkan seperti itu. Nah, dari sini, dari angka 1 ini, si manajer keuangan nih berperan penting ketika sudah memperoleh dana. Dana yang diperoleh dari pemberi dana digunakan untuk memberi aset real yang digunakan dalam operasi perusahaan. Manajer keuangan nih sudah dapat dana, terus dia harus menyusun perencanaan untuk mengalokasikan dana itu untuk operasi perusahaan. Setelah itu, apabila perusahaan bekerja dengan baik, aset real akan menghasilkan aliran kas masuk atau cash flow, maksud saya cash inflow, yang lebih besar daripada jumlah yang dibayarkan pada investasi permulaan. Jadi ketika si manajer keuangan sudah melakukan perencanaan dan melakukan kegiatan operasi perusahaan, dia akan mendapatkan keuntungan nih dari jumlah investasi yang awal. Maka di sini balik lagi panahnya ke tanggal 3 sini, manajer keuangan berperan penting lagi nih. Pada akhirnya kas tersebut akan diinvestasikan di sini ya, maka atau dikembalikan kepada pemodal yang membeli sekuritas dari perusahaan tersebut atau bank memberi kredit atau kreditur lainnya. Balik lagi ke sini. Jadi ketika sudah untung, dia memberikan berapa persen sih dari keuntungannya untuk si pemilik modal. Pemilik modal yang bisa bank, yang memberi kreditur atau kreditur lainnya. Atau investor, seperti itu. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya. Macam-macam pembelanjaan ditinjau dari sumber dana, di mana pembelanjaan ini ada pembelanjaan dari luar perusahaan dan pembelanjaan dari
dalam. Nah, kalau pembelajaran dari luar perusahaan, ada pembelajaran sendiri dan ada pembelajaran asing atau biasa disebut dengan utang. Nah, pembelajaran sendiri itu ada dan merupakan dana yang berasal dari pemilik, peserta, dan pengambil bagian. Sedangkan kalau pembelanjaan asing atau utang, di sini berarti dana berasal dari bank, asuransi, dan kredit-kredit lainnya seperti finance atau leasing seperti kayak gitu. Atau koperasi mungkin. Nah, ini merupakan pembelanjaan asing. Kalau yang sendiri berarti kan berasal dari pemilik, dari peserta atau pengambil bagian, berarti kan dia mungkin dari si manajer yang sendiri, seperti pokoknya dari internal si orang pembelajaran sendirinya. Dan kalau untuk pembelajaran dari dalam atau arti yang luas di sini ada pembelajaran internal dalam arti yang sempit di sini berarti seperti pembelajaran untuk penggunaan laba, cadangan, laba tidak dibagi di dalam perusahaan. Kalau pembelajaran intensif, misalkan seperti penggunaan penyusutan aktiva tetap. Oke, cukup sekian pemaparan materi saya mengenai pengertian dari manajemen keuangan, lalu merupakan peranan manajer keuangan, terus fungsi manajemen keuangan, dan perkembangan pembelanjaan sebagai suatu perkembangan pembelanjaan juga. Oke, sekian penjelasan materi dari saya untuk manajemen keuangan 1. Semoga bermanfaat dan tetap mengikuti perkuliahan dengan benar untuk mahasiswa-mahasiswiku Universitas Muria Kudus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.